Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatun Munawaroh dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya ingin mensimulasikan pembelajaran di kelas 2, yaitu semester 1, tema 1, dan subtema 1. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya baik ya. Nah, Ibu mau tanya, sebelum berangkat ke sekolah, kalian cium tangan kedua orang tua enggak? Bapak, ibu, kakak, ada kakek, ada nenek. Ayo, pada cium tangan enggak? Alhamdulillah ya kalau semuanya sudah. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas dimohon untuk pemimpin doa ya. Alhamdulillah, berdoa selesai. Sekarang ibu akan mengabsen dulu ya siapa yang tidak masuk. Iqbal hadir. Hadir. Fitri hadir. Hadir. Ajat hadir. Hadir. Nana hadir. Hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Kok kelihatannya masih pada mengantuk ya? Masih pada belum semangat gitu kelihatannya. Yuk kita sama-sama berdiri. Nanti ibu akan mengajarkan bagaimana caranya biar semangat. Yuk berdiri semuanya. Ibu akan mengajarkan bagaimana caranya tepuk semangat. Yuk berdiri semua, ayo. Tepuk semangat. Tepuk, tepuk, tepuk 3 kali. Terus semangat. Yes, yes, yes. Ayo dipraktekkan ya. Kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk, tepuk, tepuk. Semangat. Yes, yes, yes. Udah bisa semua ya? Coba ibu mau lihat lagi. Iya bener udah bisa ya, alhamdulillah. Dah sekarang tinggal duduk semua. Kita mulai belajar karena udah pada semangat kan? Di masa pandemi ini kita itu kan tidak selalunya tatap muka di sekolah ya. Nah, karena agar kita itu memutuskan tali rantai penyebaran COVID atau Corona. Tetapi walaupun di rumah, anak-anak harus tetap belajar ya, tetap semangat belajarnya. Nah, nanti kalau misalkan Corona sudah selesai, nanti bisa belajar seperti biasa lagi. Kita bermain-main di lapangan, di kantin ya. Yang penting anak-anak tetap berdiam diri di rumah. Jangan keluyuran kemana-mana, jangan main kemana-mana agar terhindar atau tidak terpapar penyakit COVID atau Corona. Gimana, mengerti anak-anak? Alhamdulillah semua mengerti ya. Ayo, masih ingat nggak pelajaran kemarin itu materinya tentang apa? Iya betul ya, kemarin kita materinya tentang tumbuhan. Di pelajaran kali ini ibu ingin menyampaikan pembelajaran tentang hidup rukun di rumah. Ayo, ada yang tahu nggak hidup rukun di rumah? Ayo aja, tahu nggak hidup rukun di rumah itu apa? Iya betul, hidup rukun itu tidak bertengkar dengan adik-beradik. Ada yang tahu lagi? Iya betul, yang hidup damai. Ya, jawaban kalian benar semua. Tapi hidup rukun itu
tidak hanya sekedar di rumah, hidup rukun di sekolah, kita tidak berantem dengan teman-teman di sekolah, hidup rukun di lingkungan masyarakat. Kalau kita bermain dengan teman-teman di rumah, kita jangan bertengkar ya, kita harus bermain sama-sama. Jadi itu yang dinamakan hidup rukun, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan bermain. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama itu, nanti Ibu akan memberikan selembaran kertas, yaitu gambarnya tentang burung Garuda. Nah, siswa semoga bisa menunjukkan hubungan antara sila-sila Pancasila dengan lambang negara Garuda Pancasila ya. Nah, yang kedua, dengan memberikan gambar yang selembaran tadi tentang contoh penerapan sila pertama Pancasila ya. Terus siswa dapat menghubungkan bunyi sila pertama Pancasila dengan penerapan dengan tepat. Terus yang ketiga, dengan memperhatikan gambar penerapan sila pertama Pancasila, semoga siswa dapat menerapkan sila pertama dengan benar. Terus yang keempat, dengan mengamati teks percakapan yang ada di buku siswa, semoga siswa dapat menyeleksi bagian yang termasuk ungkapan yang terdapat dalam teks cerita dengan benar. Terus yang kelima, dengan membaca teks percakapan, siswa dapat memainkan peran yang di dalam teks berisi ungkapan dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati video gerak dasar yang gerakan dasar tarian, semoga siswa dapat menjelaskan gerakan dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Terus yang ketujuh, dengan mengamati video gerakan tarian, siswa dapat melakukan gerakan dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Nah, Ibu sudah menjelaskan dan memaparkan tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu tinggal membagikan selembaran gambar ya. Selembaran gambar tentang burung Garuda. Nih, di sini Ibu mempunyai gambar burung. Ada yang tahu nggak ini gambar burung apa? Iya, betul ya, ini gambar burung Garuda, yaitu lambang negara Indonesia. Nah, di dalam burung Garuda itu terdapat poin-poin. Nih ada apa ini? Kepala banteng ya. Terus ini ada pohon beringin. Terus ini ada rantai ya. Terus ini ada padi kapas. Nah, di tengah-tengah yang ini ada bintang. Nah, semua poin atau simbol-simbol ini memiliki makna dan arti. Misalkan ya, yang pertama itu ada ini nih. Yang pertama misalkan ya, bintang ya. Bintang itu berbunyi apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Coba tanya Nana, tahu nggak? Iya betul, ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang keduanya apa? Ini rantai ya. Apa ya rantai? Ada yang tahu? Iya betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus apalagi? Pohon beringin, tahu nggak apa? Iya, tentang persatuan Indonesia. Terus apalagi? Kepala banteng ya. Kepala banteng itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Yang terakhir apa yo? Iya betul, padi kapas, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semuanya itu bunyinya apa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, nggak ada? Ya, ini semua itu ada 5 poin di dalam burung Garuda itu bunyi dari Pancasila, dari sila pertama sampai sila ke-5. Sila ya anak-anak kan dilambangkan di dalam burung Garuda ya. Nah, di dalam burung Garuda ini memiliki bulu warnanya apa yo ini? Kuning? Bukan, ini warna emas ya, yang melambangkan keagungan dan kejayaan. Nah, adapun paruh, sayap, ekor dan cakar di dalam burung Garuda itu bisa dimaknai sebagai simbol kekuatan dan tenaga pembangunan. Nah, jumlah sayap atau bulu-bulu di burung Garuda itu sama ekornya ini bisa disebut dengan lambang Hari Kemerdekaan Indonesia. Kok bisa? Kenapa, Bu? Nah, gini nih ceritanya itu. Coba kita hitung yuk, sayap sebelah kanan ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, betul, ada 17. Coba sebelah kiri ada berapa? Nih, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, semuanya ada 17. Nah, di bawah ekornya ada berapa? Coba hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti 17 Agustus itu kan bulan apa ya anak-anak? Bulan 8. Iya betul, 17 Agustus 1945. Ya. Nah, jadi nih, ini kan sayap semuanya 17 ya. Terus bulannya itu ngambil dari ekor, yaitu bulan 8. Nah, jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor itu ada 19. Dan jumlah bulu pada leher itu ada 45. Jadi kalau disatuin 17 Agustus 1945 itu diambil dari burung Garuda, bulu-bulu burung Garuda. Iya. Nah, di sini juga nih ya, burung Garuda itu mencengkram atau mencengkramnya pakai ininya nih, pakai apa sih namanya ini tuh? Nih kaki ya, kaki itu mencengkram gulungan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, secara umum biasanya Bhinneka Tunggal Ika itu dimaknai sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Sementara di dada burung Garuda Pancasila terdapat perisai yang presentasikan 5 sila. Ya, ini yang tadi dijelaskan itu yang isi dari Pancasila, ada 5 sila. Nah,
Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya tentang 5 Pancasila. Nah, di sini di dalam butir Pancasila ya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam ketuhanan Maha Esa itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang baik yang menyatakan bahwa kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan kita juga sebagai manusia atau sebagai bangsa Indonesia itu percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam butir sila pertama juga kita harus saling hidup rukun antar umat beragama, antar kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Misalkan dalam di negara Indonesia itu kan ada yang menganut agama Kristiani, ada yang Islam, Hindu, Buddha, ya, ada yang Katolik. Nah, kita sebagai umat Islam itu jangan saling mengganggu atau saling memaksakan suatu agama itu. Misalkan ada teman kita nih agamanya Kristiani, sedangkan kita itu agama Islam. Jadi kita tidak boleh menyuruh teman untuk masuk ke agama kita. Jadi kita harus saling menghormati, tidak boleh saling mengekang antar kepercayaan yang dianut oleh sahabat-sahabat kita. Nah, di yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus bisa mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Terus mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, itu semuanya butir dari sila kedua. Masih banyak lagi butir-butir dari sila kedua ya sebenarnya. Terus di sila ketiga ada persatuan Indonesia. Di dalam sila ketiga mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dari keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan sanggup atau rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ya, jadi kita tidak boleh egois ya, harus mementingkan kepentingan bersama, yaitu terdapat di sila ketiga Pancasila. Lanjut ke sila keempat, yaitu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan sama kepala bantengnya. Situ sebagai warga negara Indonesia kita mempunyai kedudukan atau hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Berarti itu sama aja, misalkan contohnya itu kita memaksakan, ada teman yang ingin beragama Kristiani, ada teman yang beragama Kristiani, kita itu tidak boleh memaksakan teman suruh masuk ke agama kita. Itu kita harus saling menghormati, tidak memaksakan kehendak
kepada orang lain. Jadi terus juga di dalam sila keempat itu isinya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, yaitu tetap aja ya kita harus saling gotong royong ya. Nah, yang terakhir ada sila kelima Pancasila yang dilambangkan oleh padi kapas. Isinya tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Di dalam sila-sila kelima itu, di situ kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, terus menghormati hak orang lain. Berarti semua sila itu sebenarnya saling berkaitannya. Terus suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Terus tidak mengutamakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lainnya. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan orang lain. Suka bekerja keras juga. Terus suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, itu semua diisi dari sila-sila Pancasila, dari poin pertama sampai poin ke-5. Baik anak-anak, nah tadi kita sudah belajar mengenai butir-butir Pancasila ya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tuh dari sila pertama sampai sila kelima. Di situ ada yang dinamakan ungkapannya. Ungkapan atau kata yang ungkapan merupakan gabungan kata atau maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Jadi gini ya, misalkan itu ungkapan itu digunakan itu membentuk arti baru di mana tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Jadi di sini nih ya, Ibu tadi sudah menjelaskan tuh ada kata tenggang rasa. Terus apalagi sih? Ada ada tepa selira ya. Nah, ayo ditulis dulu biar nggak lupa. Ungkapan dari tenggang rasa yang pertama, terus yang kedua ada tepa selira. Nanti kita sama-sama belajar yuk, cari tahu apa sih artinya tenggang rasa dan tepa selira tersebut. Jadi Ibu akan jelaskan ya. Tadi kan kita sudah tuh menulis apa sih artinya tenggang rasa dan tepa selira. Yang pertama itu tenggang rasa, yaitu saling menghormati. Terus tepa selira itu saling merasakan ya. Jadi di dalam itu sila Pancasila yang kedua itu ada mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Itu artinya kita harus saling menghormati dan ikut merasakan apa yang terjadi pada kejadian tersebut ya. Jadi kita nggak acuh gitu ya sama keadaan tersebut gitu. Nah, di sini Ibu ingin memberikan tugas ya. Nah, di dalam buku siswa itu kan terdapat sebuah percakapannya tentang kata ungkapan. Percakapan antara Udin dan Mutiara ya. Udin berkata, buku kakak banyak sekali. Nah, yang kedua ada Mutiara, yaitu sebagai kakak. Kakak memang senang membaca buku. Udin menjawab, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Nah, Mutiara, ayo kamu juga harus rajin belajar membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin, ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Udin menjawab, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak, saya boleh meminjam buku kakak. Mutiara, sama-sama, Dek.
Nah, di dalam percakapan si Udin dan Mutiara itu terdapat banyak banget kata ungkapan. Jadi, anak-anak ya, Ibu meminta agar kalian mengumpulkan tugas dan mengerjakannya di rumah ya, tentang membuat kata ungkapan yang ada di Udin dan Mutiara. Ayo, yang pertama, ayo kita sama-sama buletin dulu ya, mana sih kata ungkapannya. Yang pertama nih, ada di percakapan Udin, ada kutu buku, ditulis anak-anak. Selesai ya, alhamdulillah. Itu terus ada lagi nih, percakapan Mutiara, bintang lapangan, jangan lupa ditulis ya, bintang lapangan. Terus ada lagi nih, rendah hati, 3 berarti ya. Terus ada lagi tidak besar kepala, besar kepalanya ditulis ya. Jadi Ibu memberi tugas yaitu tentang kutu buku, bintang lapangan, rendah hati, dan besar kepala. Baik ya, kan kita sudah belajar tuh mengenai butir-butir Pancasila dan kata ungkapan antara Udin dan Mutiara. Jadi barangkali ada yang ditanyakan enggak dari penjabaran yang Ibu jelaskan tadi? Barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi yang Ibu jabarkan tadi. Kalau tidak ada, yuk kita sama-sama berdiri ya, karena Ibu lihat udah ada yang mengantuk ya. Yuk sama-sama berdiri. Nah, di sini Ibu akan memperagakan gerakan ke kiri, ke samping, ke depan, dan ke belakang, biar anak-anak semuanya tidak mengantuk ya. Nah, ketua kelas, Ibu minta tolong ya maju ke depan sini. Nanti di sini ketua kelas ya, ajak itu tugasnya menyontohkan sama teman-teman yang lain bagaimana sih ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang itu. Nah, maksudnya itu kita memperagakan bagaimana jalan ke depan itu dan bagaimana gerakan jalan ke belakang atau disebut mundur, atau terus jalan ke samping dan ke samping kanan dan ke samping kiri. Ya, ayo aja diperagakan. Yang pertama, Ibu minta tolong ajak jalan ke depan. Ya, betul. Nah, jalan ke depan itu seperti itu. Ayo anak-anak yang lain diperagakan ya, jalan ke depan kayak gimana ya, kita sama-sama. Ya, bagus, betul sekali. Jadi, jalan ke depan itu mula-mula langkahkan kaki kiri ke depan dengan lutut agak dibengkokkan, tangan kanan diayunkan di belakang ke depan dengan siku agak dibengkokkan. Gerakan tangan kiri merupakan kebalikan dari gerakan tangan kanan. Nah, baik aja, sekarang kita akan memperagakan bagaimana sih berjalan ke belakang ya, Jat ya. Nah, jadi mula-mula gini nih, langkahkan kaki ke belakang dengan lutut agak dibengkokkan, tangan kanan diayunkan ke depan, ke belakang dengan siku agak dibengkokkan. Ya, coba aja dicontohkan. Iya, betul, tangannya diayunkan ke depan ya. Ya, betul. Langsung aja ke materi ketiga, ke gerakan yang ketiga, yaitu berjalan ke samping. Jadi sikapnya tetap berdiri tegak ya. Terus langkahkan kaki kiri ke samping kiri dengan cepat.
dan langkahkan kaki kanan ke samping kiri hingga merapat. Iya benar. Terus yang terakhir, tolong nih ajak contohkan kepada teman-teman, yaitu gerakan berjalan berkelompok dengan rapi. Nah, ayo sini, Nana sama Iqbal, ayo maju ke depan. Nanti kita akan memperagakan bagaimana sih berjalan berkelompok dengan rapi itu. Ya, ayo kita sini jalan ke depan itu dengan rapi, tetapi tiap langkahnya dilakukan secara berkelompok. Jadi misalkan kaki kiri, kiri semua yang dilangkahkan pertama, kanan kaki kanan semua dulu. Jadi sesuai aba-aba dalam melangkah ya. Baik, terima kasih ya. Ajak, Nana, Iqbal, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, alhamdulillah ya, pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu akhiri pelajaran, apakah ada yang ditanyakan dari materi yang pertama sampai yang terakhir? Apakah semuanya sudah jelas? Nah, baik. Untuk sebagai bahan pengingat, Ibu akan menjelaskan dulu nih kesimpulan dari semua materi ya. Semua materi yang Ibu ajarkan tadi. Ada sila-sila yang terdapat di burung Garuda. Terus juga ada kata ungkapan. Terus ada juga bagaimana caranya berjalan ke depan, baik ke kiri, ke samping, samping kanan, samping kiri, maupun ke belakang. Nah, rangkumannya itu gini. Yang pertama kan tadi ada sila pertama, bunyinya apa anak-anak? Ya betul, ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan gambar apa? Bintang, bener. Terus yang kedua ada apa lagi? Gambar rantai. Iya, bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, betul. Terus yang keempat ada gambar kepala banteng. Bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima ada padi dan kapas, yang artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. Nah, di dalam kata ungkapan tadi antara Udin dan Mutiara kan ada kutu buku, rendah hati, terusan apalagi ada tepa salira ya. Nanti jangan lupa tuh, Ibu kan sudah menyuruh kalian suruh mengerjakan tugas dari kata ungkapan tersebut. Jangan lupa besok dibawa ya. Baik. Nah, terus juga tadi ada lagi tuh, bagaimana sih gerakan berjalan ke depan, berjalan ke belakang, dan berjalan ke samping, maupun berjalan ke bersama-sama. Baik, karena sudah dijelasin semua ya, anak-anak paham kan? Alhamdulillah semua paham. Nah, sebelum penutupan pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya, biar kita selamat pas pulang ke rumah ya, di perjalanan terhindar dari segala mara bahaya apapun. Mohon kepada ketua kelas tolong dipimpin doa ya. Nah, selesai. Ibu akhirin pelajaran, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.